Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen rantai pasok dalam UKM. Kelompok kami beranggotakan Nadia Nurrahmawati, Putri Lorenza Suhana, Risa Willianti, Saleh, Sarifatul Amanah, dan juga Vera Nuranisa. Dalam kegiatannya, sebuah bisnis pasti membutuhkan channel yang berguna bagi perusahaan agar dapat menjangkau masyarakat. Melalui channel ini, perusahaan dapat menyalurkan produk-produknya hingga sampai ke tangan konsumen. Namun, pada praktiknya, kegiatan penyaluran produk ke konsumen ini seringkali menghadapi hambatan. Maka dari itu, perlulah dibuat sebuah alur untuk mengelola kegiatan penyaluran produk tersebut. Supply chain management atau sering kita sebut dengan manajemen rantai pasok merupakan sebuah sistem pendekatan total untuk dapat mengantarkan produk ke konsumen akhir. Dengan menggunakan teknologi informasi di dalamnya, juga mengkoordinasi seluruh sistem supply chain mulai dari pemasok hingga ke pengecer. Lanjut, sekarang kita membahas mengenai elemen manajemen rantai pasok yang terdiri dari 5 poin. Elemen apa saja itu? Yang pertama ialah purchasing, yang kedua distribution, yang ketiga customer, yang keempat value, dan yang terakhir ialah operation. Masuk ke poin pertama yaitu integrasi. Integrasi memungkinkan rantai pasokan untuk mendapatkan detail dari semua tindakan dan juga interaksi. Komponen kunci dari integrasi ialah data, baik dalam pengumpulan, penyimpanan, dan juga penggunaannya. Yang kedua ialah operasi. Operasi merupakan tulang punggung pekerjaan yang dilakukan oleh produsen. Banyak pabrikan saat ini yang beroperasi menggunakan strategi dan teknik lean manufacturing, yang berarti proses terus dievaluasi untuk mencapai kinerja dan efisiensi maksimum. Poin selanjutnya ialah pembelian atau pengadaan. Dalam penjualan B2B, fungsi pengadaan biasanya akan mengelola fungsi sumber dan pembelian, untuk memastikan organisasi memiliki semua yang diperlukan untuk membuat produk atau memberikan layanan, termasuk bahan baku, persediaan, dan juga peralatan. Poin terakhir ialah distribusi. Rantai pasokan berakhir ketika produk atau layanan dikirim ke pelanggan. Sebagian besar perusahaan saat ini menggunakan perangkat lunak logistik untuk mengelola proses pengiriman. Baik mereka menangani sendiri atau melakukan outsourcing kepada penyedia pihak ketiga. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai bullwhip effect. Jadi, bullwhip effect ini akan menyebabkan keputusan peningkatan tingkat persediaan tidak akurat, serta perusahaan akan cenderung menyimpan persediaan dalam jumlah besar. Persediaan dalam jumlah besar akan berimplikasi pada peningkatan biaya dan lead time. Peningkatan biaya tersebut menjadi pemicu utama peningkatan biaya logistik dalam sistem manajemen rantai pasok. Apa sih penyebab dari bullwhip effect ini? Menurut Lee, ada 4 penyebabnya, yaitu yang pertama, demand forecasting. Demand forecasting yaitu demand yang jarang sekali stabil, yang mengakibatkan peramalan permintaan yang kita buat juga jarang sekali akurat. Sehingga terjadinya error pada forecast di mana perusahaan mengantisipasi dengan membuat safety stock. Akibat dari besarnya safety stock ini berpengaruh pada tidak efisiensinya produksi dan juga mengakibatkan rendahnya utilization pada pendistribusian. Yang kedua ialah order batching. Pada saat inventory perusahaan sudah menurun, maka perusahaan biasanya tidak langsung memesan barang. Ini dikarenakan perusahaan memesan berdasarkan order batching tertentu atau pada akumulasi permintaan sebelumnya. Biasanya order batching ini ada 2 macam. Yang pertama periodic ordering dan yang kedua adalah push ordering. Perusahaan biasanya memesan secara mingguan, 2 mingguan, atau bahkan bulanan. Jadi yang dihadapi oleh supplier ketika perusahaan memesan secara periodik adalah terjadinya tingkat permintaan yang tinggi. Untuk bulan ini disusun dengan kekosongan di bulan berikutnya. Pemesanan secara periodik ini mengakibatkan bullwhip effect. Yang ketiga adalah fluktuasi harga. Perusahaan manufaktur dan distributor biasanya membuat promosi secara periodikal
sehingga membuat pembeli melakukan permintaan menjadi lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan. Promosi semacam ini dapat membuat supply chain menjadi terancam. Ini dikarenakan pembeli akan memesan lebih banyak dari yang dibutuhkan ketika sedang ada promosi. Dan ketika harga menjadi normal, maka tidak ada pembelian karena customer masih memiliki stok barang. Ini membuat peta permintaan tidak menunjukkan pola yang sebenarnya, dan variasi dari pembelian lebih besar dari variasi consumption. Sehingga ini menimbulkan bullwhip effect. Dan yang terakhir ada rationing and shortage gaming. Yang terakhir ialah rationing and shortage gaming. Maksudnya apa? Jadi pada saat salah satu rantai pasok dari supply chain ada yang melakukan permainan yang mengakibatkan pabrik tidak mengetahui permintaan pasar, sehingga terjadi kekurangan atau kelebihan stok di pasaran yang mengakibatkan kekacauan di downstream. Atau ada salah satu mata rantai yang melakukan penimbunan barang agar terjadi kelangkaan dan menimbulkan kekacauan di mata rantai, sehingga permintaan meningkat dari downstream. Ini juga mengakibatkan bullwhip effect. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi bullwhip effect ini? Yang pertama yaitu sharing informasi. Informasi yang tidak transparan mengakibatkan banyak pihak dari supply chain melakukan kegiatan atas dasar ramalan atau tebakan yang tidak akurat. Retail atau toko sering tidak membagi informasi penjualan dengan pusat distribusi dan pabrik. Akibatnya, pabrik hanya mengetahui pola permintaan berdasarkan order yang diterima dari pusat distribusi. Dan pusat distribusi memahami permintaan berdasarkan pola order dari para retail. Padahal, seperti yang sudah dijelaskan, order dari retail ke pusat distribusi biasanya tidak mencerminkan permintaan yang sesungguhnya, karena berbagai sebab seperti order batching dan forward buying. Yang kedua ialah memperpendek atau mengubah struktur supply chain. Yang ketiga ialah menciptakan stabilitas harga. Dan yang terakhir ialah pemendekan atau pengurangan lead time. Lead time dapat dikurangi dengan menerapkan sistem informasi yang terintegrasi dalam proses tahap rantai pasok. Contoh aplikasi dalam penerapan sistem EDI, Electronic Data Interchange, yang menyediakan pertukaran data secara real-time atas setiap proses pergerakan barang dari pemasok ke pabrik sampai ke konsumen akhir. Selanjutnya, kita akan membahas peran perusahaan dalam rantai pasokan. Apa sih perannya? Yang pertama yaitu mengembangkan hubungan baru. Seperti perpindahan pemasok tunggal untuk suku cadang tertentu, agar perusahaan dapat mendapatkan hasil keuntungan yang signifikan, kemudian ciptakanlah rasa tanggung jawab, agar kita dapat membangun kepercayaan antar perusahaan. Seorang pemimpin harus jelas dalam mengidentifikasi tujuan serta metrik yang akan digunakan, baik oleh pemasok juga pelanggan, serta harus memiliki komunikasi yang baik antar anggotanya. Yang kedua adalah mengelola informasi dengan cara baru. Saat mengevaluasi rantai pasokan bisnis, ada kebutuhan besar untuk mempertimbangkan dengan cermat metrik apa yang harus kita gunakan. Pertimbangan seperti itu harus mencakup setidaknya beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama ialah total biaya rantai pasok. Maksudnya apa? Ialah semua biaya operasional terkait dengan biaya yang dipersyaratkan sistem informasi. Yang kedua ialah waktu siklus tunai ke tunai. Ialah waktu antara saat organisasi membeli bahan mentah dan kapan mereka dibayar oleh pelanggan. Yang ketiga ialah pengiriman. Bagaimana sih persentase pesanan yang dikirim pada atau sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh pelanggan. Dan yang terakhir ialah fleksibilitas, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menangani peningkatan produksi yang signifikan. Bagi mereka yang berkomitmen serius untuk memaksimalkan manfaat dan manajemen rantai pasok yang sukses, yaitu dengan mempelajari metode Supply Chain Operation Reference, atau disingkat dengan SCORE. Model SCORE adalah sebuah metode pendekatan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja dari supply chain tersebut. Model SCORE ini dikembangkan pada tahun 1996 oleh Dewan Rantai Pasokan yang bekerja sama dengan AMR Research, Pitiglo, Rabin, dan Todd. Tujuannya ialah menyediakan metode untuk mengukur serta mengukur kinerja sistem manajemen rantai pasok
bisnis tersebut. Tak lepas dari itu semua, manajemen rantai pasok juga memiliki manfaat serta resiko ketika kita berpartisipasi di dalamnya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang manfaatnya. Manfaat manajemen rantai pasok yang berhasil yang pertama ialah penghilang silo. Sesuai dengan sifatnya, sistem manajemen rantai pasokan meningkatkan komunikasi di semua fungsi dalam bisnis, yang membuat semua karyawan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keseluruhan operasi bisnis dalam perusahaan tersebut, dan juga bagaimana pekerjaan mereka berkaitan dengan manfaat bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, ialah meningkatkan komunikasi dengan pemasok juga pelanggan. Komunikasi yang lebih baik dengan pelanggan meningkatkan nilai keseluruhan yang diberikan kepada pelanggan tersebut. Peningkatan kepuasan pelanggan mengarah pada hubungan jangka panjang, yang menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan. Dengan peningkatan tersebut, maka pemasok meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan dari kedua peserta. Bisa mengurangi biaya, juga meningkatkan keuntungan. Lanjut ke poin selanjutnya ialah pemilihan pemasok. Sistem manajemen rantai pasok dapat membantu bisnis mengevaluasi secara prospektif bagaimana pemasok tersebut serta memantau kinerja pemasok tersebut. Kemampuan ini dapat mengarahkan pada sumber strategis dan juga penghematan biaya. Ditambah peningkatan variabel kapan dan di mana ketika kita perlukan. Poin selanjutnya ialah perbaikan dalam pembelian. Manajemen rantai pasok dapat mengotomatisasi pembelian pelanggan juga mengurangi kesalahan, serta dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dari fungsi pembelian. Ketika pembelian dilakukan terus-menerus, dapat memungkinkan eksploitasi penuh diskon yang tersedia. Poin terakhir ialah pengurangan biaya persediaan. Sistem manajemen rantai pasok ini dapat menghasilkan penghematan biaya yang sangat signifikan. Perkiraan dan penjadwalan yang ditingkatkan akan menyebabkan peningkatan inventaris dan pengurangan biaya yang sesuai. Poin selanjutnya ialah perbaikan dalam operasi transportasi. Pengiriman yang akurat akan mengurangi kesalahan pengembalian juga pengiriman biaya yang terkait. Ketika perusahaan menggunakan model pengiriman yang canggih, dapat mengurangi biaya transportasi secara keseluruhan. Yang terakhir ialah manfaat finansial yang bertambah. Manajemen rantai pasok juga dapat mengurangi kredit yang macet, meningkatkan arus kas, juga lain-lain. Nah, sekarang kita beralih kepada risiko ketika kita menerapkan manajemen rantai pasok dalam suatu perusahaan. Yang pertama, ketika kita industri kecil didominasi oleh beberapa pemasok, umumnya pemasok tersebut akan memiliki kemampuan yang lebih besar, yang akan mendominasi pelanggan kita. Yang kedua ialah ukuran pemasok relatif lebih besar dibanding dengan pembeli. Misalkan, pikirkan perusahaan minyak terbesar yang menjual bensin stadion yang berdiri independen. Nah, kekuatan pemasok lain akan terletak pada perusahaan minyak tersebut, sehingga kita akan gagal bersaing. Risiko selanjutnya ialah biaya pengalihan yang tinggi. Nah, ketika kita beralih ke pemasok lain, maka biaya yang kita gunakan akan semakin mahal. Contohnya, banyaknya bisnis tetap menggunakan produk Microsoft karena melakukan hal yang sebaliknya berarti mereka akan melakukan pembelian perangkat keras juga perangkat lunak untuk seluruh organisasi. Poin terakhir ialah masalah juga dapat muncul dari ketergantungan yang lebih besar pada satu pelanggan dalam rantai pasokan. Kita ambil contoh, yang pertama yaitu perusahaan Rubbermaid. Rubbermaid merupakan perusahaan paling dikagumi di Amerika, seperti yang dipilih oleh majalah Fortune pada tahun 1993 dan 1994. Namun demikian, perusahaan tersebut mengalami kesulitan yang signifikan saat berurusan dengan salah satu pelanggan utamanya, yaitu Walmart. Rubbermaid menemukan bahwa harga bahan utama, yaitu resin, telah meningkat hingga 80%. Kemudian, fokus Walmart yang hampir total pada penurunan harganya, menyebabkan penurunan banyak harga produk Rubbermaid. Ini memulai spiral ke bawah untuk Rubbermaid, yang mengarah ke itu, Rubbermaid diakuisisi oleh Newell Inc.
Rubbermaid berubah dari status perusahaan yang paling dikagumi menjadi kasus keranjang karena gagal mengenali ketergantungannya yang lebih pada satu pelanggan. Kemudian ada implikasi arus kas. Pendekatan baru untuk perangkat lunak dapat mengurangi biaya serta resiko komitmen seperti itu. Yang tidak jelas adalah potensi peningkatan arus kas yang signifikan dari yang kecil perbaikannya yang dihasilkan oleh sistem manajemen rantai pasok. Untuk pengilustrasiannya, mari kita lihat contoh yang diadaptasi oleh Coily. Ketika pengiriman yang salah dilakukan, untuk memperbaiki pelanggan mereka yang kesal, perusahaan mengambil $100 dari tagihan. Namun, ketika beberapa pelanggan menemukannya pesanan dalam bentuk tidak lengkap atau tidak akurat, mereka sangat kesal sehingga membatalkan pesanan. Kemudian, ada implikasi teknologi dan e-environment. Akan ada suatu hubungan pelanggan perangkat lunak manajemen yang akan menangani semua interaksi dengan pelanggan. Perusahaan perencanaan sumber daya akan menangani integrasi yang diperlukan dari semua data. Mungkin juga memiliki sistem pendukung keputusan yang memungkinkan memanipulasi data atau menggunakan alat permodelan analitik untuk memberikan keputusan serta membuat suatu lingkungan. Satu set modul dapat didedikasikan untuk keperluan logistik yang berfokus pada penggunaan yang optimal dalam hal pergudangan dan juga pengiriman. Untungnya, penyedia perangkat lunak sekarang menyadari bahwa bisnis kecil dan menengah mewakili pasar sekarang dalam hal perangkat manajemen rantai pasok. Seperti Microsoft, Oracle, dan SAP telah mengembangkan sistem yang memungkinkan perusahaan kecil hingga menengah menangani semua kerumitan. Terima kasih semua, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penuturan kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.